Iya, mau ada. Oh, Tentunya selama memimpin sekolah ini pasti akan ada masalah permasalahan atau mungkin kasus-kasus yang dimana yang harus memutuskan. Saya kepingin tahu bagaimana selama ini panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Apakah itu merupakan pidana etika atau merupakan hukuman moral? Oke, iya. Memang dalam satu lembaga seperti sekolah ini tidak terlepas dari kasus-kasus, baik itu dilema etika maupun pendidikan moral yang langsung biasanya saya dapatkan dari teman-teman guru bimbingan konseling, kalau dari internal, dari bapak wali kelas, atau bahkan ada yang dari anak-anak sendiri kadang-kadang. Jadi fakta-fakta atau kondisi sekolah, baik di sekolah, kadang-kadang juga saya dapat informasi dari luar, dari bapak pengawas, dan Mbak ini kok ada informasi semacam ini, jadi bisa saya identifikasi itu baik dari warga sekolah sendiri, biasanya teman BK terutama itu, dan mungkin dari pihak luar, mungkin dari masyarakat atau mungkin dari pejabat lebih tinggi dari saya, dari bapak pengawas atau dari baik Bapak, bagaimana panjenengan selama ini menjalankan keputusan pengambilan keputusan tersebut, yang dimana mungkin kadang-kadang itu keputusan permasalahan itu di antara dua hal yang sama-sama benar. Bagaimana biasanya seperti apa? Iya, kan dilema juga itu ya, menghadapi suatu masalah yang dari satu sisi benar, kalau ambil langkah berikut yang lain juga benar. Nah, ini biasanya saya ambil dari norma-norma, dari norma agama, dari norma sosial, terus saya ambil skala prioritasnya. Kira-kira dari dua ini tadi yang sama-sama benar, kira-kira yang lebih mendukung, yang nantinya ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang nanti endingnya atau yang nanti dampaknya bagaimana, biasanya saya ambil keputusan seperti itu. Apakah ada langkah-langkah lain atau prosedur lain yang mungkin selama ini panjenengan pakai selain yang dengan sampaikan? Oke, jadi biasanya kalau ada kasus atau permasalahan, saya pertama itu mencari fakta yang informasi yang betul-betul valid. Kemudian saya identifikasi akar masalahnya apa, saya analisis, kemudian saya berusaha untuk merefleksi, terutama dengan konfirmasi ke pihak-pihak terkait atau terlibat langsung. Itu biasanya saya konfirmasi dengan pendekatan yang dalam tanda kutip asing asal asuh itu, karena dia baru saya ambil solusi-solusi kira-kira yang tertentu yang mana ya untuk menyelesaikan masalah itu. Bapak kalau misalnya memperhatikan langkah-langkah dan prosedur yang panjang ya Bapak dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kira-kira hal-hal yang mungkin dianggap oleh jenengan efektif gitu untuk mengambil keputusan itu kira-kira selama ini seperti apa ya? Pernah gitu efektifnya kayak mungkin juga memakai rekaman Iya, jadi yang paling efektif itu pendekatan ternyata. Pendekatan secara apa ya, keluargaan, kolegalitas, misalnya dengan khususnya yang dengan guru. Kalau dengan anak-anak, biasanya saya panggil langsung. Bahkan sebelum ke ruang kita, biasanya saya panggil itu di ruang ini. Saya ingin tahu permasalahannya apa, dengan mungkin mereka ada permasalahan di rumah. Itu biasanya saya lebih senang dan lebih efektif itu langsung dengan yang terlibat, terus semacam apa ya, coaching klinik yang itu loh, yang saya bahkan yang lebih efektif itu ternyata. Terus dalam pengambilan keputusan itu ada nggak yang merasa ada tantangan atau dengan kayak ternyata aku jadi kayak gini ya gitu, terutama kalau dalam kehidupan etika ya tentunya kan benar dengan benar yang gitu kan Pak ya. Betul sekali. Ada nggak tantangan-tantangan gitu, atau merasa tertantang harus seperti ini gitu kayak gitu, pernah nggak?
pernah Seperti pernah apa? dalam kasus misalnya dengan teman sendiri, misalnya dengan guru itu dari salah satu sisi ini memang aturan regulasi dari dinas dan sebagainya, salah satu sisi ini kemanusiaan sesama teman dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang bertentangan semacam itu. Iya. Rasa kepedulian itu yang melawan aturan, karena itu gimana ini itu tantangannya. Iya. Bapak dalam menyelesaikan masalah dalam keputusan dengan punya jadwal atau katakanlah harus mungkin diselesaikan saat ini di tempat ini atau nanti harus diselesaikan seminggu lagi atau dinas sudah menentukan ini deadline-nya ini yang bisa harus mengambil keputusan ya. Oke. Jadi ada dua hal. Kalau memang kasus itu harus segera saja ditangani, itu sudah tidak menggunakan jadwal lagi. Jadi harus langsung. Oh ini kasus ini harus segera saja ditangani. Misalnya berkaitan dengan pembulian atau kekerasan oleh siswa dengan temannya, ini harus segera tanpa ada jadwal. Jadi langsung diselesaikan berkoordinasi dengan teman kita. Tetapi ada juga hal-hal yang kadang-kadang itu harus saya jadwalkan. Biasanya yang saya jadwalkan ini contoh misalnya saya harus menghadirkan pihak luar, orang tua atau mungkin dari pihak terkait dari kepolisian mungkin atau dari pihak puskesmas dan sebagainya. Ini harus saya sesuaikan dengan jadwal beliau yang dari luar sana. Apa dalam masalah permasalahan itu ya, tentunya dalam mengambil keputusan mungkin panjangnya mempunyai seseorang atau hal-hal yang bisa faktor yang bisa mempermudah dengan mengambil keputusan. Ada nggak? Alhamdulillah saya di sini banyak dibantu oleh teman-teman dalam mengambil keputusan yang sifatnya krusial. Kadang-kadang itu saya punya tim wakil kepala sekolah dan urusan itu tentu tidak memungkinkan juga saya akan berkoordinasi atau minta pendapat dari teman-teman yang sudah senior di sini. Alhamdulillah kalau gitu ya Bapak ya. Yang alhamdulillah dibantu betul oleh teman-teman. Bapak dalam selama dengan prosesnya mengalami permasalahan dari yang dengan bagaimana proses pengambilan keputusan tadi dari semuanya yang kalian sampaikan, kira-kira ada nggak pembelajaran yang terbaik misalnya dari pengalaman yang jenengan sampaikan tadi ketika mengambil keputusan, terutama terkait dengan etikasi ya. Oke. Jadi pengalaman saya yang terbaik untuk kasus-kasus ini, pelajaran yang saya ambil adalah semua kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan secara manusiawi, kemudian kita tidak lupa melihat norma-norma agama dan sebagainya. Ternyata itu pelajaran yang sangat luar biasa untuk saya dalam mengambil keputusan untuk kehidupan kita maupun kehidupan moral. Baik Bapak, terima kasih. Biar saya bisa banyak belajar dari jenengan. Oh sama, saya juga belajar juga ini proses belajar itu. Iya Bapak ya. Alhamdulillah.
Bapak, Ya. selama panjenengan menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini, Ya. tentunya kan banyak permasalahan-permasalahan yang Bapak ya, yang masuk di tema etika, dengan Ya. moral benar, atau Ya. rujukan moral benar dan salah Ya. seperti itu ya Bapak ya. Ya. Nah, kira-kira Bapak kasus apa yang selama ini dengan harus mengambil keputusan gitu yang terkait itu tema etika atau rujukan moral itu Bapak? Bisa memberikan contoh saja Bapak? Ini satu contoh untuk yang masuk kategori dilema etika. Ini saya dengan masyarakat sekitar, masyarakat sini, yaitu sekolah waktu dipakai sebagai tempat isolasi mandiri penderita COVID-19. Nah, itu. Itu ya Bapak Iya, ya. Lajeng Bapak, gimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus tersebut hingga memasukkan ke dilema etika atau rujukan moral gitu Bapak? Nah, ini kebetulan ya saya sebagian melihat sendiri, terus bahkan juga tanya teman-teman, kok ada masyarakat banyak begitu Iya. itu tujuannya apa? Saya sudah merasa itu Pak, nanti ada permasalahan. Iya siap. Kalau saya tanya, saya bisa koordinasi dengan desa, camat, muslim, dan lain-lain untuk menjalankan kepada mereka. Oh gitu ya Bapak. Oke Bapak. Nah terus lajeng untuk ini Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah dengan ini gitu kan, Iya. padahal ada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama misalnya benar sama benar gitu dan sama-sama mengandung kebajikan ya, Iya. nilai Iya. kebajikan. Nah bagaimana kan dengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ini sama-sama benar ya kayak gitu. Kalau saya itu tidak langsung saya terapkan, itu saya beri waktu atau Oke. saya yakin nanti tambahnya waktu itu nanti akan ada katakanlah masukan atau mungkin hidayah atau ulang dari Allah, sehingga akhirnya saya harus menentukan satu yang paling besar atau paling tinggi nilainya. Jadi tidak langsung kalau itu dilaksanakan mungkin nanti ada kelemahannya, ya kita harus mengambil keputusan lain gitu. Oke. Terus langkah-langkah Bapak atau prosedur gitu yang biasanya jenengan lakukan itu seperti apa? Ya, sampai saya ya itu hanya setiap makasih, kaum, guru atau siapapun ya. Itu kalau ada permasalahan apapun saya minta untuk yang tidak memberitahu saya dan tidak bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan mereka ya alhamdulillah. Jadi saya harapkan mereka itu tidak sungkan, tidak tertutup. Nah gitu. Selain saya mengerti sendiri kalau keliling atau pengamatan itu sebagai kadang-kadang yang saya lihat ada masalah masuk di sini. Gitu. Bapak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif gitu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Yang dianggap Bapak efektif selama ini hingga Bapak mempercepat atau cepat mengambil keputusan terkait dilema etika? Nah ini kan kalau banyak masukan, terus yang bermasalah itu kalau kita ajak musyawarah bisa menerima. Nah ini menurut saya efektif langsung bisa dilaksanakan. Tapi kalau mungkin nggak ada masukan, saya harus berpikir sendiri. Yang pihak-pihak bermasalah kadang-kadang itu kalau egois itu sulit. Nah itu tergantung tadi keadaannya. Oke, Bapak dalam pengambilan keputusan tentunya kan ada tantangan-tantangan gitu ya Bapak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap adalah merupakan sebuah tantangan dalam jenengan mengambil keputusan itu Pak? Mereka di tantangannya yang jelas. Ya semua pasti setiap orang itu tidak mungkin seide atau sependapat dengan kita. Kadang kan istilahnya apa ya kontroversial. Nah, itu kalau seperti itu saya saja ngomong, saya diskusi. Makanya ada penjelasan itu mereka jelas dan
bukan tantangan lagi, Iya. masuk hal-hal yang sangat mendukung. Oke. Bapak sehubungan dengan jadwal atau tata kala ya Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu Bapak, apakah Bapak ini kadang-kadang misalnya bisa langsung menyelesaikan di tempat Iya. itu, atau Bapak memiliki sebuah jadwal bahwa minggu ini saya harus memutuskan tentang ini gitu, minggu depan harus memutuskan tentang ini, seperti itu Bapak? Apakah ada semacam itu Bapak? Iya, Bentuk betul. dan prosedurnya seperti apa? Jadi kalau ringan itu langsung. Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, saya selesaikan. Tapi kalau berat melibatkan banyak pihak dan saya perlu masukan dari khususnya lokasi kawin, guru BK, bahkan juga pun guru, saya perlu waktu. Yang tidak untuk dengan BK, rapat dinas dan sebagainya, dengan mungkin beberapa hari. Tapi lihat masalahnya, Kan masalah kadang-kadang tidak bisa kita prediksi ya. Iya. Jadi ya setiap hari saya itu berdoa semoga bisa memimpin di sekolah dengan baik dan tidak ada masalah. Kalau sudah pulang itu saya bersyukur alhamdulillah tidak ada masalah. Iya. Maksudnya berarti maksudnya kalau masalah kecil mungkin ada. Iya. Bapak terus lanjut gini ya Bapak, dalam misalnya mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan gitu kan, dalam pengambilan keputusan kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan itu? Ada, betul ada. Yang tadi yang tidak ngajak diskusi ngomong mereka mau mengutarakan pendapatnya. Gitu ya. Kadang orang itu yang mungkin sulit berpendapat atau sungkan macam-macam, nah, itu kadang ya saya langsung minta itu bersatu, nggak mau harus ngomong. Iya. Kan pendapat orang banyak kan lebih baik dari pendapat satu orang. Iya. Nah, sehingga saya yakin nanti kalau langsung gampangnya agak dipotong itu dari ngomong kan nanti kita tinggal menentukan. Gitu. Bapak ujung pembelajaran apa sih yang bisa Ya. Bapak petik gitu, ambil hikmahnya gitu dari pengalaman panjenengan memutuskan permasalahan gitu, mengambil keputusan terkait dilema etika itu Bapak, kira-kira hikmah atau pengalaman-pengalaman Ya, sebagai ini pembelajaran. kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih arif bijaksana, tidak mengandalkan emosi, tidak berat sebelah, tapi harus berpikiran jernih, tidak provokasi, tidak diskriminasi. Jadi itu betul-betul harus netral. Gitu ya. Ya, itu mengedepankan emosi, mengedepankan mungkin ada masa kelompok tertentu, sehingga kita nanti hasilnya insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Ya, atas ini tadi apa yang bisa kita bincangkan ya Bapak. Jadi saya bisa belajar dari panjenengan nantinya dalam mengambil keputusan. Bapak, maaf karena telah mengganggu waktu jenengan. Nggih. Sekarang Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Monggo, bisa. Monggo, mari masuk. Terima kasih. Keadaannya ini Alhamdulillah sehat tapi tetap semangat. Kayaknya dalam selama memimpin setelah ini pasti ada beberapa kasus yang itu kan Mbak ya. Terkait kasus-kasus seperti itu misalnya yang mungkin Bapak bisa menunjukkan kasus apa ini yang mungkin paling membutuhkan perhatian perlindungan nih. Begini, memang SMP Negeri 3 Petarungan itu kan satu-satunya SMP negeri di lingkungan pondok. Sehingga yang di SMP Negeri 3 Petarungan ini harus betul-betul ikhlas ya menangani sekolah ini. Karena apa? Karena Kasih apakah itu kasus yang termasuk dilematika atau kejiwaan moral itu? dilematikanya itu kan begini. Iya. Misalnya, tapi kalau PPDB ya, Oke. kalau saya lanjutkan pada PPDB atau pada contoh pada kebijakan yang lain. Monggo. Seperti Monggo. Misalnya Monggo, Bapak. dalam PPDB itu kan begini. Di PPDB itu ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan Ya. jalur pindah tugas orang tua. Yang jalur zonasi itu sudah ikut pondok. Nah, pondok itu harus melaksanakan membentuk panitia khusus yang mengadakan itu pondok. Nah, di sini pondok itu membuat tes, yang tes itu nanti ya pada anak yang daftar ke sini. Iya. Tapi masyarakat itu juga masih Iya. tertampung di sini melalui jalur prestasi, Prestasi, jalur afirmasi, Mhm. dan jalur pindah orang tua yang tidak. Kalau ingin jalur zonasi harus daftar dulu ke pondok. Ya, ini kan sebenarnya kan satu gimana ya, satu beban mental bagi kami, terutama warga Jombang ya. Sehingga saya harus Sama-sama benar tadi berarti dikomunikasikan gitu ya Iya. terhadap yang terkait gitu ya Bapak ya. Hingga akhirnya tidak ada salah paham lagi seperti itu ya Iya. Bapak. Oke Bapak, nah selanjutnya prosedur apa sih yang biasa dipakai untuk Bapak dalam memutuskan atau mengambil keputusan? ya dalam mengambil keputusan tadi kalau yang pertama adalah komunikasi, yang Oke. kedua misalnya ada kepentingan yang sama-sama benar yang harus dilaksanakan bersama-sama, itu kita identifikasi. Iya. Sendiri pagi saya rapat dulu. Setelah itu kami di sini banyak tamu, maka yang ke Pemkab untuk technical meeting itu tadi saya kirim guru olahraga yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan kita. Saya kirim ke sana. Pengambilan keputusan itu kan ada prinsip-prinsip ya, ada prinsip, ada kemudian paradigma dan prinsip, kemudian ada langkah-langkah pengujian untuk pengambilan keputusan Bapak. Tapi selama ini mungkin ada hal-hal lain yang dianggap Bapak efektif untuk mengambil keputusan itu seperti apa sih hal-hal yang efektif gitu. Ini kalau pakai 9 langkah mungkin terlalu lama kayak gitu. Efeknya kayak gini lah. Gimana? Iya ya, itu ya memang prinsip yang harus kita jalankan, yaitu tingkat kepentingan itu tadi. Dan kita memang harus cepat karena waktunya mendesak, harus cepat mengambil langkah. Nah, ketika saya harus musyawarah, guru-guru saya kumpulkan. Pertama, misalnya Pak Kakao saya kumpulkan. Ini misalnya kalau ada waktu. Terus ketika saya harus mengambil langkah cepat, saya minta seperti ini. Nah, itu jadi ada satu apa ya langkah bagi saya. Kegiatan ini dari bawah, ada yang dari atas, ya bottom up itu, ya ada yang top down. Ada satu kebijakan yang itu harus ya dari kepala sekolah. Demi apa? Demi kebaikan semuanya. Tapi ada juga yang dari bawah, dari teman-teman. Sehingga dari situ aspirasi teman-teman semuanya terangkum. Saya sendiri itu demi kebaikan bersama juga, saya juga terangkum di situ. Akhirnya semua sama-sama menerima, jalan bersama enak. Gitu. Jadi tidak semata-mata dari kepala sekolah gitu, tidak. Tapi semuanya ditampung aspirasinya. Bapak kira-kira ya, dan biasanya pasti ada sesuatu kan itu pasti ada tantangan dan hal-hal apa saja yang dianggap sebuah tantangan oleh Bapak dalam keputusan yang berkenaan dengan etika yang dianggap sebuah tantangan gitu. Ya.
pantangan terhadap person atau terhadap sama-sama kebijakan tadi? Ya, boleh. Kalau- Boleh sama-sama kebijakan gitu. Kalau person itu ya di mana-mana selalu ada, ya di sekolah mana saja selalu ada guru yang kadang-kadang itu usul tapi tidak melaksanakan. Ada yang ya nggak usul, ya nggak melaksanakan. Nah itu saya adakan satu pendekatan. Pendekatannya apa? Komunikasi. Nah intinya saya tadi komunikasi itu memang Apakah dengan punya tata kelola atau jadwal bahwa saya harus bisa mengambil keputusan saat ini juga, di sini juga, atau mungkin nanti dulu 1 minggu lagi atau 3 minggu lagi atau bahkan 2 minggu lagi lah ini keputusan harus keluar gitu. Apakah semacam itu? kalau jadwal nggak ada. Yang ada itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kegiatan itu kapan dilaksanakan, ya adanya kapan, nah pada saat itulah kita baru menghadapi itu. Saya tidak mau satu kebijakan atau bingung musyawarah tapi permasalahannya belum jelas. Nanti melaksanakan begini kok enggak seperti ini. Nah, ketika itu harus dilaksanakan, ayo kita laksanakan. Ketika ada masalah kita carikan solusinya. Jadi ketika itu belum dilaksanakan, jangan berpikir nanti itu permasalahan nanti itu apa. Terus penyelesaiannya bagaimana? Masalahnya saya belum ada, kok memikirkan solusi dari permasalahan yang belum pasti, gitu ya. Jadi kondisional. Ketika ada masalah. Apakah kira-kira misalnya seseorang atau faktor-faktor gitu yang mungkin dapat mendukung pandangan mengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan tadi? Iya. Banyak. Mempermudah. Ya, yang mempermudah banyak. Dan setiap keputusan karena kita putuskan bersama sehingga semuanya mendukung. Dan ketika saya menginginkan sesuatu usulan di situ dengan banyak pertimbangan, kalau mereka misalnya memberi pertimbangan dan itu saya bisa menerima, ya tidak jadi, nggak apa-apa, begitu loh. Ya, jadi tetap kuncinya tadi itu komunikasi. Ya, Ada pembelajaran apa sih yang bisa diambil terkait panjenengan mengambil keputusan terkait dengan kelima etika tadi? ya semua itu menjadikan kita lebih dewasa. Ya, Iya. lebih dewasa, umur tambah lama tambah tua, pengalamannya ada, ya prinsipnya semakin tinggi tumbuhan itu semakin besar anginnya, kalau semakin besar anginnya semakin kuatlah dia. Jadi prinsipnya saya di sini itu juga begitu. Awal saya masuk yang saya bawa itu adalah tolakul ilmu. Saya di sini niat untuk ilmu. Sekali Bapak yang dengan sampaikan tadi ya, saya sampai banyak hal yang bisa nanti saya jadikan contoh atau saya bisa ambil pelajaran dari apa yang dengan sampaikan tadi Bapak. Mohon doanya ini. Sukses Bapak atas panjenengan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Assalamualaikum.